بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita belajar kita lanjut dari buku Riyadhus Shalihin masih di bab sabar. Babus sabri, sabar. Ini hadis Anas bin Malik. Kayak ini baru pertama kita lihat terjemah Anas bin Malik. Anas bin Malik itu orang yang bahasa Indonesia namanya apa? Membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ceritanya mulai dari waktu Rasulullah SAW hijrah, datang dari Makkah ke Al-Madinah. Itu orang yang kaya, bisa bawa hadiah oleh-oleh untuk Rasulullah karena datang. Yang punya mungkin bilang barang dari rumah karena Rasulullah datang belum punya itu semuanya, yang bisa kasih kepada Rasulullah SAW. Semuanya ada, yang kasih makan, ada kasih minum, ada yang kasih barang, ada yang kasih itu untuk Rasulullah karena dia baru masuk Al-Madinah. Ibu itu yang Ummi Anas, ibu Anas ini dia tidak punya apa-apa. Anaknya umurnya 9 tahun waktu itu. Ya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Anas. Bilang, wahai Rasulullah, semuanya bisa kasih apa-apa, tapi saya tidak bisa kasih apa-apa. Ini anak saya, boleh saya taruh di rumah kamu untuk khidmah. Silakan. Sudah dari hati itu, ini orangnya orang bebas, bukan budak. Juga bukan jadikan budak. Enggak. Tapi dia mau minta anaknya dekat dari Rasulullah SAW, juga ambil hikmah dan ilmu dari Rasulullah SAW, juga biar dapat berkah manfaat khidmah di rumah Rasulullah SAW. Jadi selalu ini Anas selalu di rumah Rasulullah SAW karena dari waktu kecil 9 tahun masih kecil. Jadi seperti orang rumah juga. Anas bin Malik namanya, Anasun bin Malik. Anas ini ceritanya panjang, tapi dalam satu hari dia melakukan hal yang bagus sampai Rasulullah senang. Doa kepada Anas, semoga Allah Ta'ala mempanjangkan umur kamu, meluaskan rezekimu, dan apa itu ada 3, saya lupa satu. Panjangkan umur, ya turunannya, kasih berkah, atau semoga Allah Ta'ala memberkahi di turunanmu. Sayyidina Anas ini umurnya panjang sampai 100 tahun, pas 100 tahun. Setelah 100 tahun, dia bilang, saya sudah lihat dari anak saya, dari cucu saya 100 orang, 105 atau 107. Hartanya itu sudah juga dapat berkat dari itu, berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya seperti tadi, banyak atau panjang sekali, tapi kita ambil ini yang satu. Yang kedua, mereka tanya kepada Anas, wahai Anas, bagaimana akhlak Rasulullah sama kamu? Ini artinya Rasulullah sama kamu kalau melakukan salah bagaimana caranya? Rasulullah marah, Rasulullah mukul seperti mereka yang di masanya atau di waktunya. Rasulullah, Sayyidina Anas bilang, belum pernah Rasulullah bilang sama saya, kenapa kamu tidak melakukan ini atau kenapa melakukan ini? Belum pernah. Dia bilang satu hari, dia kasih cerita. Bilang karena umurnya tadi bilang masih 9 tahun ya. Kecil, 9 tahun di zaman kita ini kecil. Rasulullah suruh Anas pergi ke rumah istrinya, minta sesuatu dari Anas.
suruh Anas pergi ke rumah Fulanah dari istrinya, ambil sesuatu. Dia bilang, aku waktu itu masih kecil, umur saya 9. Waktu lewat, ketemu atau lihat beberapa anak yang di umurnya dekat dari umurnya lagi main-main. Dia bilang saya duduk ikut ikut sama anak. Artinya main-main, tidak pergi ke tempat yang Rasulullah tadi suruh pergi. Dia Rasulullah nunggu kapan Anas datang, kapan keluar seperti biasa. Kita khawatir, kita kirim pulang, kenapa belum datang? Lagi di mana? Dia bilang Rasulullah keluar cari saya. Di mana? Karena belum tidak datang, bilang sama beliau ada atau tidak ada. Walhasil anak kecil lagi main-main, belum pergi ke rumah yang Rasulullah SAW suruh. Dia bilang sampai Rasulullah SAW datang, saya lagi tidak lihat Rasulullah datang dari belakang saya, belok dari belakang ya. Bilang, tanya, sudah pergi atau belum? Dia bilang, ya Rasulullah belum, ya, sudah pergi. Itu akhlak sampai seperti ini bukan orang biasa. Kita biasa sama anak, sama istri, sama suami juga. Kalau kita suruh pergi atau ambil ini atau kasih ini, dia tidak kasih, pasti muncul sifat manusiawi. Tapi Rasulullah suruh Anas tidak pergi, datang dari belakang ya. Dalam riwayat taruh tangan di matanya. Seperti kita main-main sama anak ya kan. Ya, ini siapa? Ini Rasulullah. Karena dia tahu tangan Rasulullah, badannya. Ini Rasulullah. Rasulullah habis itu setelah lepas tangan, tanya, sudah pergi belum? Dia bilang, belum pergi. Saya pergi sekarang ya, pergi. Ini Anas. Anasnya orang yang beruntung. Bisa hidup di rumah Rasulullah SAW. Pasti dapat akhlak, pasti dapat ibadah. Sampai jadi orang yang namanya al-mukthirun. Orang yang riwayat hadis itu banyak. Hadisnya lebih dari 1000. Itu namanya mukthir. Al-mukthir yang riwayat hadis itu lebih dari 1000, 3000, 4000, 5000 sesuai yang dia hadir. Kenapa jadi orang mukthir? Karena selalu sama Rasulullah, tadi bilang ahli khidmah. Jadi kalau ada tamu dia pasti sama Rasulullah. Dengar Rasulullah bilang gini, dia hafal. Sampaikan kepada sahabat, tadi Rasulullah ada tamu bilang gini, Rasulullah jawabnya gini. Itu sebabnya jadi namanya minal mukthirin fi riwayatil hadis. Di hadis hari ini kasih cerita yang sedih banget, tapi harus kita ikut, harus kita baca. Ini cerita Rasulullah SAW waktu di sakaratul maut. Tadi malam coba baca terjemahnya. Kata-katanya semuanya baru, saya belum bisa terjemahnya. Jelas tapi terjemahnya yang benar, tapi insya Allah Bu Aida baca satu kata, dua kata, tiga kata, nanti saya jelasin dalam bahasa harian yang mudah untuk kita. Bismillah, silakan Bu Aida. Ya Syekh. Dari Anas radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras, Bilang apa itu? menderita sakit keras. Artinya itu namanya di sebelum sakaratul maut. Tapi juga masih sadar ya. Karena di sakaratul maut kadang ada beberapa orang sampai tidak bisa sadar. Ada beberapa orang yang bisa sadar. Masih bisa bicara tapi sudah mulai mulai sakit sakaratul maut, artinya tidak bisa bangun, tidak bisa pergi. Rasulullah sudah keadaannya seperti itu. Terus menjelang kewafatannya, Fatimah radhiyallahu anha berkata, menjelang apa itu tadi? Menjelang kewafatannya. Ya, menjelang kewafatannya itu di riwayat hadis ini dilihat sahih. Ja'ala yataghashahul karb. Al-karb itu bahasa harian kalau seperti ini, lihat kalau sakit seperti sesak nafas. Sudah tidak kuat. Itu artinya sudah sakaratul maut mulai tapi dari awal masih sadar. Terus ja'ala yataghashahul karb. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu di sakaratul maut.
Ya. Yang sebelumnya, karena di sini hadis tentang sabar, sebelumnya nanti kita belajar di buku sirah itu Rasulullah bersabda itu ada pilihan, kasih pilihan dari Allah Ta'ala, kirim malaikatul maut itu kepada seluruh nabi. Malaikatul maut datang kepada Musa, Isa, kasih pilihan mau pergi akhirat, maksudnya wafat, atau mau tetap di dunia ini. Seluruh nabi pilih Allah Ta'ala, pilih akhirat. Kenapa di dunia ini? Dunia banyak masalah. Ya, mereka mau istirahat. Itu tapi hikmah, bukan hikmah. Urusan Allah Ta'ala sama para rasul seperti itu. Sebelum wafat, malakul maut datang, kasih pilihan. Mau pergi Ar-Rafiqul A'la atau mau dunia. Seluruh nabi pilih Ar-Rafiqul A'la. Nabi Muhammad juga bilang di riwayat hadis lain, malaikatul maut datang kasih pilihan sampai ke saya. Itu Aisyah sampai dia dengar Rasulullah bilang Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Satu hari atau di hari wafat ini dia dengar Rasulullah bilang Allahumma rafiqul a'la. Dia faham, wah ini dapat itu pilihan dari Allah Ta'ala. Rasulullah pilih Ar-Rafiqul A'la. Artinya tidak mau sama keluarga dia, Sayyidatuna Aisyah. Sedih artinya Rasulullah enggak mau sama kita, mau di Ar-Rafiqul A'la, maksudnya di atas sama Allah Ta'ala. Di sini tapi harus prosesnya itu sunnatullahi, walau nabi, walau muqarrab, dekat ya, orang yang dekat, orang saleh yang dekat kepada Allah Ta'ala, tetap di sakaratul maut harus ada. Harus ada sakaratul maut sama siapapun. Di sini di dalam riwayat hadis nanti kita juga belajar di buku sirah. Rasulullah bilang Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Wahai Tuhanku, kasih sakaratul maut yang paling berat kepadaku biar umatku ringan. Ini Rasulullah bilang seperti ini. Rasulullah enggak mau kita dapat rasa sakit yang keras. Jadi minta dari Allah Ta'ala, dia kasih yang keras kepada Nabi, kita yang santai atau yang mungkin bilang ringan. Allahumma, di sini coba lihat. Lanjut. Ya. Fatimah radhiyallahu anha berkata, aduh ayah sakit sekali. Beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. La ilaha illallah wa karbu abata, itu biasa. Biasa kalau ada orang yang hadir jenazah, anaknya, istrinya atau suami, pasti dia lihat, wah ya Allah anak saya lagi ini ya kan, atau suami saya atau papa saya atau ibu saya, itu otomatis karena manusia. Fatimah bilang seperti itu. Rasulullah bilang tidak ada lagi. Ini artinya wahai Fatimah, kamu paham ini yang terakhir penyakit, nanti saya mau akhirat itu, atau setelah ini saya mau wafat. Terus selama mata kemudian beliau wafat. Ya, di sini di riwayat lain, ini hadisnya ringkas. Di riwayat lain langsung Sayyidatuna Fatimah mulai nangis. Karena Rasulullah bilang sama beliau, tidak ada sakit seperti ini lain hari ini. Dia faham artinya Rasulullah mau wafat atau mau Ar-Rafiqul A'la. Terus mulai nangis. Tiba-tiba Rasulullah kasih isyarat kepada Fatimah, sini, kasih bahasa Indonesia bisikan ya dalam telinga, dia langsung ketawa, senyum. Sayyidatuna Aisyah bilang, saya hadir waktu itu karena Rasulullah di kepalanya dibahas Sayyidatuna Aisyah. Di mana? Pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Waktu Fatimah mulai nangis, Rasulullah panggil atau panggil Fatimah datang, bisik di telinganya, dia langsung ketawa. Dia tanya, bilang apa? Ya biasa, kita orang biasa, peduli ya kan, mau paham, tapi juga keadaannya lagi nangis langsung ketawa, itu ada hal yang luar biasa. Bilang sama beliau, bilang apa? Dia enggak mau.
Setelah Rasulullah SAW wafat, baru tanya Fatimah, saya masih ingat hari itu waktu Rasulullah bisik di telinga kamu, bilang apa? Bilang maaf itu kemarin saya tidak bisa bicara karena Rasulullah masih hidup. Tapi sekarang sudah Rasulullah wafat, boleh saya kasih rahasia itu. Rahasianya apa? Dia bilang, wahai Fatimah, saya mau meninggal atau saya wafat hari ini. Waktu saya nangis, Rasulullah kasih yang kedua itu, kamu orang yang pertama ikut saya. Ya, sampai Fatimah wafat setelah Rasulullah SAW 6 bulan aja. Rasulullah wafat, Fatimah ikut. Itu dari keluarganya Rasulullah SAW. Orang pertama ikut Nabi atau wafat, itu Fatimah. Jadi dia bilang saya sedih atau nangis karena Rasulullah meninggal atau wafat. Saya ketawa karena saya ikut cepat di dalam masa atau waktu yang cepat sekali, 6 bulan. Oke, lanjut ha. Tapi setelah wafat, Fatimah bilang apa? Ulang lagi Ustazah ha, Fatimah. Ketika beliau wafat, Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Wahai ayahku, telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga Firdauslah tempat kembalinya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitakan kewafatannya." Oke, sebentar di sini. Ini orang yang kasih sifat yang bagus untuk orang yang meninggal boleh, tapi jangan sama suara yang teriak-teriak, itu namanya niyahah. Atau sama yang orang jahiliyah, zaman jahiliyah mereka bayar untuk atau panggil berapa perempuan, itu kerjaannya sudah. Kalau ada yang meninggal kasih duit, kamu nangis, dia teriak-teriak sampai sobek baju, namanya naihah. Itu haram. Haram yang niyahah. Gimana itu? Sifat, kasih sifat-sifat yang tidak ana. Ini fulan yang ini, fulan yang ini, dalam suara yang teriak-teriak, suara yang besar, itu haram. Niyahah haram. Tapi di sini lihat bicara Sayyidatuna Fatimah, ya Jibril mata, qalat ya abatah ajaba rabban da'ah. Ajaba rabban da'ah itu artinya walau kamu nabi yang mulia, tapi harus ada panggilan dari Allah Ta'ala, Rasulullah terima. Tidak bilang enggak mau atau terima panggilan tersebut. Terus ya abata jannat, ya abata ajab rabban da'a, ya abata jannatul firdausi ma'wa. Itu dari mana dia bilang Rasulullah di jannatul firdaus? Ya sudah, karena Rasulullah sudah bilang di riwayat hadis azan yang kita hafal. Idza adzana al-muadzin, kalau muadzin azan, kalau muazzinnya itu lagi azan, kamu ikut. Setelah itu baca doa yang kita hafal semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang di sini sudah hafal. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة وابعثه المقام المحمود. Ini doa yang paling masyhur. Tapi juga ada riwayat, mungkin ada yang hafal riwayat lain, boleh. Hasilnya ini sudah masuk di riwayat yang lain, masuk di riwayat ini ada tambahan, ada kurang. Wab'athul maqam mahmud wal hawdul mawrid alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfir li wa liwalidayya, rabbighfir li wa liwalidayya, rabbighfir li wa liwalidayya. Itu tambah dari riwayat-riwayat lain. Yang mau atau yang hafal yang panjang silakan. Yang hafal itu yang di dalam riwayat hadis sahih Muslim aja boleh juga. Tapi itu dari riwayat ini bilang apa? Rasulullah bersabda, al-wasilah itu satu tempat di surga al-firdaus yang paling atas, itu hanya atau untuk satu orang aja. Semoga aku orangnya. Innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi an takuna li ahadin illa li rajulin wahid. Untuk satu orang aja. Semoga aku, wa arju an akuna anahu, atau berharap aku orangnya yang bisa ikut atau yang tinggal di tempat al-wasilah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya abatah ila Jibril nan'ah. Nan'ah itu kepada Jibril bilang apa itu? Ayahku seorang Firdaus. Terus tempatnya, wahai ayahku kepada Jibril kami memberitakan kewafatannya. Atau di sini menyampaikan berita duka. Iya.
Ya, bisa. Ini semuanya. Kenapa ila Jibril? Karena Jibril itu orang malaikat atau bilang orang malaikat yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW, selalu naik turun kepada Nabi Muhammad. Jadi kayak dia bilang, wah nanti pasti Jibril sedih. Ya, itu menyampaikan berita duka. Jibril sedih karena Rasulullah SAW sudah kasih tahu kepada sahabat itu. Ini hadis ini semuanya hukum syar'i, sahabat sudah paham. Karena Rasulullah sudah bilang sama sahabat itu, setelah aku wafat Jibril itu tidak turun kepada orang lain, artinya tidak ada nabi. Itu sebabnya dia bilang menyampaikan berita duka. Ya, karena artinya wahai Jibril, kamu tidak bisa turun kepada orang lain. Pasti Jibril sedih. Turun di dalam riwayat yang kita baca di tafsir Al-Quran, di surat di Lailatul Qadri, tapi tidak kepada satu orang yang mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Ya abata ila Jibril nan'ah. Jibril juga nan'ah itu tadi bilang apa? Menyampaikan berita duka. Karena apa itu lagi? Karena ini orang yang paling mulia. Jibril turun kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yang setelahnya, Nabi Muhammad yang paling mulia. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Oke. Falamma dufina. Oke. Setelah Rasulullah SAW dimakamkan, Fatimah berkata, dufina. Proses dafn itu bermakamkan itu tadi bilang apa ya? Ketika beliau telah dikubur atau dimakamkan, Di kuburan atau dimakamkan. Oke, terus Fatimah berkata, apakah suka kamu sekalian untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari kemarin saya bilang sama kalian di sini semuanya tidak bisa karena berat sekali. Tapi harus belajar. Betul. Bagaimana mereka bisa kasih tanah kepada badan Rasulullah SAW? Bagaimana mereka bisa masuk Rasulullah SAW kubur? Itu semuanya bingung. Sahabat tidak bisa terima. Waktu dapat kabar Rasulullah meninggal atau wafat, Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu ceritanya bilang apa. Yang bilang Rasulullah meninggal, saya potong kepalanya. Ya, itu karena musibahnya luar biasa, tidak masuk akal. Ada berapa orang yang pinsang sudah tidak bisa jalan. Ada yang itu rasanya kita dengar cerita aja sedih, apalagi mereka hadir. Tapi juga di hukum ini ada beberapa masalah yang mereka bingung. Yang pertama, setelah Rasulullah SAW waktu Sayyidatina Aisyah bilang sudah cubut ruhnya keluar, mereka bingung. Sekarang bagaimana salat, bagaimana jenazah Rasulullah SAW, bagaimana mandiin, makamnya di mana? Itu Rasulullah tidak bilang sama mereka. Tidak bilang kalau saya wafat melakukan ini, kalau saya wafat mandiin ini. Rasulullah tidak bilang. Jadi ini masalahnya masalah baru, juga belum ada apa namanya ini, mungkin Rasulullah tidak suruh sama beliau sendiri bilang gini-gini. Jadi mereka harus paham dari dalam syariat. Ya. Yang pertama tentang mandi. Ada yang bilang masalah mandi itu bagaimana? Kita tidak mungkin buka aurat, juga tidak mungkin pegang aurat. Kalau kita buka bajunya bagaimana caranya? Walhasil itu bingung sekali. Sampai di buku sirah ceritanya luar biasa. Tapi akhirnya mereka kasih tahu jangan kita buka sampai lihat aurat Rasulullah SAW. Juga jangan pindah dari rumahnya ke tempat lain. Makamnya juga di dalam riwayat ada yang bilang ada satu orang sahabat yang tidur, mungkin Ali bin Abi Thalib. Ya, karena dia lagi sedih, itu matanya tutup tidur, ngantuk, tapi dapat mimpi
makam Rasulullah di tempatnya. Makam Rasulullah di tempat yang cubut ruhnya. Juga ada riwayat hadis dari Rasulullah SAW bilang sama mereka, para nabi itu tempatnya atau makamnya di tempat yang cubut ruhnya, atau waktu ruhnya keluar di tempat tersebut itu jadi makamnya. Subhanallah, mereka bisa dapat seperti itu. Sampai ada beberapa cerita di buku sirah, kadang-kadang ada banyak kelebihan yang dengar suara dari bujuk kamar. Dari bujuk kamar bilang jangan buka aurat Rasulullah. Ada yang bilang makamnya di tempatnya. Tapi semuanya itu mereka ikut syarah syar'i. Terus lanjut falamma dufina. Ini sekarang setelah mereka masukin makam atau kubur, itu yang halnya sahabat Sayyidina, hadis di sini Sayyidina Anas dia bilang di sini tidak dikasih cerita Fatimah. Fatimah bilang, bagaimana kamu tega taruh tanah atas Rasulullah atau taruh Rasulullah di dalam makam kubur tersebut. Ini tanya kepada siapa? Anas. Di sini tidak kasih riwayat yang berikutnya, tapi riwayat berikutnya dia bilang kita waktu itu tidak sadar. Allah Ta'ala kayak cubut kesadaran mereka sampai selesai baru rasa ya Allah bagaimana kita bisa taruh Rasulullah. Dia bilang sama Aisyah, Fatimah, innana ankarna uqulana, kita sampai akal kita kayak hilang, tidak sadar. Ini karunia dari Allah Ta'ala, kasih kepada mereka biar mereka bisa ikut sunnah maqam Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka sadar seperti bicara Sayyidatina Fatimah sekarang, mungkin tidak bisa. Mau taruh tanah atau mau taruh Rasulullah di dalam makam kubur tersebut, tidak bisa. Tapi Allah Ta'ala cubut itu fikiran ini sampai setelah mereka selesai baru sadar, ya bagaimana kita bisa melakukan itu. Faqala ya Fatimah innana ankarna uqulana, innana ankarna uqulana. Oke, terus apa lagi? Lanjut Ustazah. Hadis berikutnya Syekh dari Abu Zaid. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harisah, pelayan, kekasih dan anak kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi, dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Kemudian orang yang disuruh itu kembali sambil minta dengan sangat yang disertai dengan sumpah agar beliau mendatanginya. Maka pergilah beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat yang lain. Maka diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas didudukkanlah anak itu di pangkuan beliau, sedang napasnya tersengal-sengal, maka meneteslah air mata beliau. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Tuhan meneteskan air mata? Beliau menjawab, tetesan air mata itu adalah merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Hadisnya panjang juga, ini hadisnya panjang. Tapi kita masuk sama terjemah Zaid. Zaid an Abi Zaid wa qila kunyatuhu Abu Muhammad. Ini Usama bin Zaid. Abi Zaid ada yang bilang gelarnya Abu Muhammad juga, Abu Zaid dan Abu Muhammad. Wakila Abu Kharijah. Kharijah itu nama kakinya. Dia ulang lagi dikasih ke anak itu cucunya jadi Kharijah bin Zaid bin Kharijah bin Harithah bin Kharijah.
ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala itaqa, itu maula dalam bahasa Arab bilang maula. Al maula itu yang kemarin kita jelasin. Dia budak tapi jadikan orangnya bebas, itu jadi punya hak. Yang kemarin membebaskan satu orang budak itu punya hak. Kalau dia tidak punya anak, keluarga, kalau dia wafat, dalam ilmu syariat itu kasih apa namanya ini, hartanya bisa balik ke orangnya yang kemarin membebaskan orang budak tersebut. Jadi seperti orang waris. Orang waris. Hartanya bisa pindah ke orang tersebut. Ini juga kemarin sudah pernah kasih cerita. Zaid ayahnya. Zaid itu ada perang di antara suku Arab, mereka bawa Zaid jual seperti budak, padahal dia bukan budak. Sampai datang ke Makkah. Setelah datang ke Makkah, Rasulullah beli Zaid. Habis itu Rasulullah membebaskan Zaid, itu ayahnya. Jadi Rasulullah SAW maula Usamah bin Zaid, seperti kemarin cerita Sayyidina Abu Bakar maula Bilal ya. Ada beberapa sahabat yang aslinya budak, orang sahabat lain beli, membebaskan, itu jadi namanya maulanya. Di sini maula Rasulullah SAW wala itaqa minhu sallallahu alaihi wasallam ala abi. Wala itaqa minhu ala abi Zaid. Rasulullah membebaskan anaknya, sudah ayahnya, maaf, ayahnya. Seharus tidak ikut ke anak, tapi enggak, itu yang maula bisa pindah ke anaknya atau cucunya juga. Silakan lanjut. Qala, lanjut saya bukan kamu. Wahibbuhu wa ibn hibbihi, wahibbuhu wa ibn hibbihi. Ini artinya Rasulullah SAW cinta kepada Sayyidina Usamah dan ayahnya Zaid, Usamah bin Zaid. في الصحيح الحب والحبيب مثل خدا وخديم. روى أن النبي قال إن أسامة لا أحب الناس إلي أو من أحب الناس إلي. Rasulullah bilang kepada sahabat dalam satu hari mereka seperti biasa ada salah sedikit, mereka ganggu Usama. Rasulullah bilang, ini orang yang saya paling cintai kepada orang yang ini, maksudnya Zaid. Saya cinta kepadanya, artinya jangan ganggu Usama atau Zaid. Inna Usama la ahabbun nas ilai atau min ahabbin nas ilai wa inni la arju an yakun min salihikum. Semoga atau saya berharap ini Usama orang yang saleh di antaramu. Kalau Rasulullah berharap seperti itu, pasti Usama betul pasti jadi orang yang saleh. Di beran Ar-Riddah atau beran yang Rasulullah wafat, mereka belum berangkat ke Rum, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, sahabat musyawarah bilang sudah jangan pergi, tapi Rasulullah suruh pergi ke Sayyidina Abu Bakar, suruh tetap lanjut, ini tentara Rasulullah yang Rasulullah siapkan, tidak mungkin kita longgar, harus mereka pergi. Yang membimbing mereka itu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid waktu itu umurnya 18. Di bawahnya ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman. Waktu Rasulullah bikin tentara yang mau pergi, itu sebelum Rasulullah wafat. Mereka siap. Subhanallah, qadarullah. Wa ma syaa fa'al. Rasulullah meninggal. Berarti waktu mereka pilih Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu ada musyawarah juga minta izin dari Usama. Wahai Usama, kamu tahu apa yang terjadi, maksudnya Rasulullah meninggal, kita harus ada satu orang yang membina muslimin atau orang muslim. Bagaimana caranya? Dia suruh Abu Bakar, Umar, berapa sahabat, boleh kamu lanjut tinggal di Al-Madinah, urus masalah khilafah, nanti saya pergi sama tentara. Tetap Rasulullah atau Sayyidina Usama bin Zaid pergi. Umurnya berapa itu? 18 tahun. Jadi Rasulullah berharap Rasulullah jadi orang yang paling saleh di antara
mereka. Fi asnad al-ghabah Umar radhiyallahu anhu lamma farada lil Atha ja'ala li ibni Abdullah 2000 wa li Usamah 5000 di dalam riwayat hadis, dalam riwayat buku sirah, di buku namanya Usudul Ghabah. Sayyidina Umar bin Khattab waktu kasih ke anaknya Abdullah itu waktu itu Sayyidina Umar orang yang pertama bikin seperti sekarang aturan pemerintah bayar setiap bulan namanya apa gaji ya kan Ustazah ya, ratib syahri. Apa itu ratib syahri Ustazah, coba tulis tulisannya gajian di akhir bulan. Gaji bulanan. Itu Sayyidina Umar orang yang pertama bikin. Sayyidina Khalifah enggak ada. Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Rasulullah enggak ada. Setelah Sayyidina Umar sudah punya tentara yang besar pergi berang ke sana ke sini, juga ada beberapa orang sahabat yang mulia yang sudah tua tidak bisa pergi, jadi butuh nafkah, butuh harta. Sayyidina Umar orang yang pertama bikin namanya diwan. Diwan dalam bahasa Arab namanya diwan. Diwan apa itu? Nama-nama orang yang butuh atau yang pemerintah kasih kepada mereka. Selain yang itu pergi kerjanya, itu kerjanya sendiri. Ini berikan kepada orang yang tinggal atau yang lagi sibuk tentang berang, pergi ke sana ke sini, tidak ada kesempatan cari nafkah untuk keluarganya. Di riwayat ini waktu Rasulullah kasih Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar kasih Abdullah bin Umar kasih 2000. Kasih 2000. 2000 apa itu? 2000. Dia kasih kepada Usamah 5000. Padahal umur mereka sama, hampir sama, dekat. Karena semuanya orang sahabat yang kecil. Abdullah bin Umar marah, sedih. Datang ke ayahnya, kenapa Usama ini umurnya seperti saya? Kenapa kamu kasih ke Usama 5000, saya 2000? Itu yang kita bilang sifat manusiawi. Bilang sama beliau, wahai anakku, ini ayah kamu sama ayahnya beda. Maksudnya Umar bin Khattab. Rasulullah cinta kepada ayahnya, kepada ayah kamu tidak. Hasilnya kasih berapa dibandingkan di antara Abdullah bin Umar sama Usama bin Zaid. Tapi itu karena faqala fi dzalika Abdullah faddaltahu li'annahu kana qala faddaltuhu li'annahu kana ahabbun nasi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling mulia yang Rasulullah suka atau cinta kepadanya, bukan seperti kamu. Abdullah sudah diam, Abdullah bin Umar sudah diam. Radhiyallahu anhuma. Oke, hadisnya itu tentang apa ini tadi? Wa an Usama qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya yang meninggal cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa itu yang kirim? Siapa arsalat? Bintun Nabi. Hiya Zainab kama fi Musannaf Ibn Abi Syaibah. Kalau masih ingat di buku sirah kita belajar anak Nabi Zainab juga kita sudah banyak yang paham Zainab itu. Dia kirim kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, anak saya lagi di sakaratul maut. Minta Rasulullah ikut biar doa. Itu sunnah juga kalau ada orang saleh, ahli ibadah, ahli taat. Kalau ada yang lagi di sakaratul maut, sunnah dia ikut hadir. Karena kalau dia ahli zikir, ahli ibadah, pasti malaikat sama beliau. Kalau malaikat datang atau temanin orang saleh, syaitan kabur. Ya, jadi orangnya bisa ucapan syahadah sebelum wafat, bisa wafatnya dalam keadaan husnul al-khatimah. Terus qala hiya Zainab kama fi والذي استظهره الحافظ في فتح الباري أنه الصواب أن المراد منه أمامة بنت رسول الله كما ثبت في مسند الأحمد في مسند أحمد. Al-Hafidh Ibnu Hajar bilang ibni dalam bahasa Arab itu umum, masuk perempuan, masuk laki-laki, anakku dalam bahasa Indonesia. Tapi anak perempuan atau anak laki-laki itu tambahan ibni, ibnati. Tapi di sini bilang di riwayat ini ibni, seharus laki-laki. Seharus laki-laki sesuai kaidah teori bahasa Arab. Tapi Al-Imam Ibnu Hajar di buku Fathul Bari bilang ibnati.
yang dari buku sirah yang wafat di masa atau waktu kecil itu Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Oke. Tapi juga ada masalah di sini kalau Umamah kita belajar di buku sirah. Umamah itu nanti nikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya kan? Umamah ini bintu Zainab bintu Rasul SAW, dia sudah jadi besar. Dalam riwayat sirah dia nikah sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang lebih masyhur atau lebih jelas itu anak laki-laki bukan perempuan Umamah. Lanjutkan. Qala inna ibni inna ibni qad ihtadara fashhadna fa arsala yuqri'us salam. Rasulullah tidak mau ikut anaknya lagi wafat atau lagi sakaratul maut, takut sedih, takut nangis, ntar ibunya tambah sakit hati, tambah sedih. Jadi Rasulullah tidak bisa atau tidak mau ikut dari awal, bilang sama beliau kirim salam kepadanya, harus dia sabar. Terus baca terjemah artinya Ustazah, terus Diulang ya Syekh berarti. hmm. Salah seorang putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahwa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang. Kemudian beliau hanya mengirimkan salam seraya bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil atau memberi, dan segala sesuatu telah ditentukan di sisinya. Ini Maka bicaranya sebentar. Ini bicaranya mudah. Kalau kita bilang sama orang yang anaknya meninggal atau suaminya, sabar ya, sabar, harus kamu cari. Ini mudah, tapi keadaannya atau praktiknya itu yang susah. Jadi pahala sabar itu luar biasa. Orang yang bisa sabar. Terus lanjut. maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah. Ya, terus setelah itu dia kirim atau menutus satu orang lain tapi baksa sedikit. Mau Rasulullah datang. Tuqsimu alaiha. Tuqsimu alaiha ini seperti sumpah. Wahai Rasulullah, saya sumpah kamu hadir. Ya, sudah. Tidak bisa tolak. Terus lanjut coba terjadi fa'arsala. Kemudian orang yang disuruh itu kembali sambil minta dengan sangat, yang disertai dengan sumpah agar beliau mendatanginya. Maka pergilah beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Di dalam riwayat ini, lihat di riwayat ini satu kali dia datang bilang suruh sabar aja sudah. Ada di dalam riwayat sampai 3. Yang ketiga Rasulullah datang. Artinya Rasulullah bilang sama orangnya, pergi ke beliau, bilang gini-gini, ini pertama. Sudah dia terima. Terima atau tidak? Belum. Bilang sama beliau, balik lagi ke Rasulullah, bilang sama beliau, Rasulullah tidak datang. Yang ketiga baru itu sumpah kepada Rasulullah SAW sampai Rasulullah tidak bisa tolak. Terus lanjut, Maka diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas didudukkanlah anak itu di pangkuan beliau, sedang nafasnya tersengal-sengal. Maka Faqama ma'u Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat. Artinya Rasulullah tidak pergi sendiri. Hmm. Ini kenapa Rasulullah bawa orang ke rumah anaknya, mungkin rame-rame dia mau ketemu sama anaknya. Ini bagaimana itu seperti tadi bilang kayak berharap Rasulullah, mereka mau lihat bagaimana keadaan Rasulullah waktu kena musibah, caranya biar mereka belajar, kasih tahu kepada orang lain. Lanjut, Maka meneteslah air mata beliau. Farufi'a ilaihi sabi. Sabi sudah di sakaratul maut, itu yang terakhir. Sudah nafasnya tidak. Itu tadi bilang apa? Tersengal-sengal. Tersangat-sangat. Faqala Sa'dun. Dia waktu keadaan Rasulullah lihat anak keadaannya seperti itu, nangis. Langsung turun air mata. Faqala Mu'adz bin Jabal. Ma hada. Ya. Terus bilang apa, Bu?
maka menetes air mata beliau. Kemudian saat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan meneteskan air mata?" Beliau menjawab, tetesan air mata itu adalah merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Berarti dari riwayat hadis ini kita boleh nangis sama orang yang meninggal. Hadis yang lain yang bilang tidak boleh itu yang tadi bilang sampai sobek baju atau teriak-teriak itu yang tidak boleh. Tapi orang yang nangis dalam keadaan baik, tidak teriak-teriak, tidak sebut sifat yang bagus untuk orang yang meninggal, tidak puji itu tidak masalah. Tapi kalau ada sifat teriak-teriak atau puji atau keadaan yang mungkin sobek bajunya itu haram, namanya niyahah wala tajuz. Wal mayyit yu'adzabu bi bukai ahli. Itu yang Rasulullah bilang. Orang meninggal siksa karena keluarganya lagi apa? Nangis. Ya. Nangis yang mana? Kalau nangis ini kita lihat Rasulullah. Rasulullah yang paling alim sudah tahu ini siksa atau tidak. Tapi di riwayat lain Rasulullah jelasin nangis yang mana yang keadaannya buruk seperti tadi bilang teriak-teriak nangis atau apa itu sobek baju atau keadaannya buruk sekali itu yang orangnya. Ini satu. Yang kedua di buku fikih bilang itu kalau mewasiatkan dari orangnya. Ya, itu di orang Arab dulu kalau mereka mau orang yang mulia itu di antara mereka atau yang pemimpin mereka itu biasa mereka kasih wasiat kalau saya wafat harus nangis 3 hari. Ya, mereka bayar duit untuk orangnya. Mereka datang perempuan atau laki-laki kerjaannya seperti itu datang teriak-teriak nangis sampai ikut wasiat yang dia bilang. Kalau orangnya muslim juga kasih wasiat seperti itu waktu saya wafat nangis atau melakukan ini atau ini nasallahu salamah wal afiyah haram, tidak boleh. Wallahu alam bi muradih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubi man syaa'a min ibadah wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Coba baca ayat riwayatnya ini lagi. Dalam riwayat yang lain dikatakan ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang terhadap sesamanya. La ilaha illallah. Berarti kita harus sayang kepada orang lain, orang yang bermaksiat, orang saudara kita, keluarga kita, murid kita, guru, bapak, ibu, harus kita sayang. Innallaha sesungguh Allah Ta'ala menyayang kepada hamba yang sayang kepada hamba atau orang lain. Belajar mungkin sifat kamu keras di sini harus belajar biar jadi lembut atau biar kamu bisa sayang kepada hamba Allah Ta'ala. Waffaqana Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yardah. Razaqana wa iyyakum ar-rahma wal-rafaqa wal-rifq wal-khudu' wal-khushu' fi qulubina wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-iman wa ahli at-taqwa ahli as-sabr. ووفقنا لما يحب ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.